Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam dengan NIM C0303220103. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS dari mata kuliah PPLBO. Saya mengangkat tema untuk use case diagramnya adalah aplikasi Google Terjemahan. Seperti yang ada di tampilan sini, ini adalah Google Terjemahannya. Use case-nya meliputi yang pertama ada menerjemahkan bahasa, yang kedua menerjemahkan bahasa melalui gambar, menerjemahkan bahasa melalui suara, menerjemahkan bahasa melalui percakapan, menyimpan terjemahan yang sering digunakan, dan yang terakhir melihat histori terjemahan. Kita akan membahas use case yang pertama, yaitu menerjemahkan bahasa, sembari saya melakukan demonstrasi di layar sebelah sini. Use case-nya menerjemahkan bahasa dengan aktor pengguna terjemahan. Deskripsinya, use case ini menggambarkan cara pengguna memasukkan teks dalam bahasa asal dan mendapatkan terjemahan dalam bahasa tujuan. Prakondisi, aplikasi terjemahan sudah dibuka dan memiliki koneksi internet aktif. Seperti yang di sebelah sini, aplikasinya sudah saya buka, internet saya juga aktif. Pasca kondisi, pengguna akan menerima terjemahan dalam bahasa tujuan. Alurnya, yang pertama, pengguna membuka aplikasi Google Terjemahan. Yang kedua, aplikasi menampilkan kotak teks untuk memasukkan teks yang ingin diterjemahkan. Berikut ini adalah kotak teksnya. Pengguna memasukkan teks yang ingin diterjemahkan. Sekarang kita akan mencoba mengetikkan apa yang ingin kita terjemahkan. Saya mengetikkan kata di mana, terus pengguna memilih bahasa asal dan bahasa tujuan dari daftar bahasa yang tersedia. Ini merupakan daftar bahasanya. Kita bisa klik Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, yang kelima, pengguna menekan tombol enter. Sebenarnya jika tidak menekan tombol enter juga sudah kelihatan hasilnya, tetapi kita bisa saja langsung menekan tombol enter. Pengguna metode terjemahan. Ini adalah hasil terjemahan dari use case yang pertama, yaitu menerjemahkan bahasa. Selanjutnya, use case yang kedua, yaitu menerjemahkan bahasa melalui gambar dengan aktor pengguna terjemahan. Deskripsinya, use case ini menggambarkan cara pengguna menerjemahkan bahasa melalui gambar. Prakondisinya, kamera perangkat tersedia dan aplikasi memiliki izin akses ke kamera. Pasca kondisi, pengguna menerima hasil terjemahan dari teks yang diambil dari gambar. Alurnya sebagai berikut. Pengguna mengklik ikon kamera di pojok kanan aplikasi yang ini. Aplikasi membuka kamera perangkat. Pengguna dapat memilih bahasa asal dan bahasa tujuan dari daftar bahasa yang tersedia. Yang ini merupakan pilihan untuk bahasa. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, yaitu bahasa asal, dengan bahasa tujuan terjemahannya, yaitu bahasa Inggris. Bisa diklik saja untuk melihat daftar terjemahannya, daftar bahasa yang ingin terjemahkan. Selanjutnya, pengguna mengarahkan kamera ke teks yang ingin diterjemahkan. Karena saya ingin menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke Inggris, ini sudah disetting ya. Kita akan mengarahkan kamera. Aplikasi mendeteksi teks dalam gambar. Pengguna menekan tombol penangkap gambar seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian aplikasi menampilkan hasil terjemahan dari gambar ke pengguna. Bisa dilihat di sebelah sini yang awalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris langsung ditampilkan di sini. Use case selanjutnya yaitu menerjemahkan bahasa melalui suara. Aktornya pengguna terjemahan. Deskripsi dari use case ini menggambarkan cara pengguna dapat menerjemahkan bahasa melalui suara. Prakondisi, perangkat memiliki mikrofon dan aplikasi memiliki akses ke mikrofon. Pasca kondisinya, pengguna menerima hasil terjemahan dari suara yang telah diinputkan. Alurnya, yang pertama, pengguna memilih bahasa asal dan bahasa tujuan dari daftar bahasa yang tersedia. Bahasa asalnya tetap bahasa Indonesia.
bahasa tujuannya kita akan memilih bahasa Korea misalkan. Lalu pengguna mengklik ikon mikrofon di tengah bawah aplikasi yang ini. Aplikasi membuka fitur pengenalan suara. Keempat, pengguna mengucapkan teks yang ingin diterjemahkan. Lalu yang kelima, aplikasi merekam suara pengguna. Yang terakhir, aplikasi menampilkan hasil terjemahan dari suara kepada pengguna. Kita akan mencobanya. Di mana? Nah, di sini aplikasi langsung menerjemahkan hasil dari inputan suara tadi ke bahasa Korea. Use case selanjutnya yaitu menerjemahkan bahasa melalui percakapan. Aktornya pengguna terjemahan, deskripsinya. Use case ini menggambarkan cara pengguna dapat melakukan percakapan untuk berkomunikasi secara langsung. Prakondisinya yang didapatkan, perangkat memiliki mikrofon dan aplikasi memiliki akses ke mikrofon. Pasca kondisi, pengguna dapat berkomunikasi dalam bahasa tujuan secara langsung. Alurnya, pengguna memilih bahasa asal dan bahasa tujuan dari daftar bahasa yang tersedia. Pengguna mengklik ikon percakapan di pojok kiri aplikasi sebagai berikut. Pengguna mengklik mikrofon pada bahasa asal. Pengguna mulai berbicara, aplikasi mendeteksi ucapan pengguna dan menampilkan hasil terjemahan ke bahasa tujuan. Jika pengguna sudah selesai berbicara, bisa klik ikon mikrofon pada bahasa asal lagi untuk mematikan mikrofonnya. Percakapan berlanjut dengan menerjemahkan setiap ucapan secara bergantian. Sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan bahasa melalui percakapan. Kita klik saja ikon percakapan di pojok kiri aplikasi. Kita yang pertama akan berbicara dari bahasa Indonesia. Kita klik ikon mikrofon pada bahasa Indonesia. Di mana? Kita matikan mikrofonnya, lalu lawan bicara kita bisa mengklik ikon ini juga untuk berbicara dalam bahasa Korea. Yepuda. Nah, di sini langsung diterjemahkan hasilnya dari Korea ke Indonesia. Tadi saya membacakan Yepuda yang berarti cantik. Selanjutnya yaitu menyimpan terjemahan yang sering digunakan. Aktornya pengguna terjemahan. Deskripsinya, use case ini menggambarkan cara pengguna menyimpan terjemahan yang sering digunakan untuk referensi masa depan. Prakondisi sudah melakukan use case menerjemahkan bahasa atau menerjemahkan bahasa melalui suara atau menerjemahkan bahasa melalui percakapan. Jadi prakondisinya itu adalah kita sudah menerjemahkan bahasa untuk selanjutnya kita simpan. Pasca kondisinya terjemahan yang kita inginkan tersimpan. Alur yang pertama, setelah menerima hasil terjemahan, pengguna klik ikon bintang pada kanan atas aplikasi. Yang kedua, aplikasi menyimpan teks terjemahan dalam daftar terjemahan teks yang disukai pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat mengakses daftar terjemahan yang tersimpan dengan klik ikon bintang di pojok kiri aplikasi. Kita akan mencoba untuk mencoba use case ini. Kita akan mengetiknya. Di sini kita bisa klik ikon bintangnya. Bisa kembali dulu. Jika ingin melihat hasil tersimpan terjemahan yang kita simpan, bisa diklik ikon bintang di sini. Nah, sini sudah tersimpan hasil terjemahan yang kita inginkan. Use case selanjutnya atau yang terakhir yaitu melihat histori terjemahan. Aktornya adalah pengguna terjemahan. Deskripsi yang use case ini menggambarkan cara pengguna untuk melihat histori atau riwayat terjemahan. Prakondisinya, terjemahan sudah berhasil dilakukan. Pasca kondisinya, pengguna melihat riwayat terjemahan. Alurnya, pengguna menarik ke bawah ikon strip pada aplikasi terjemahan. Yang kedua, aplikasi menampilkan daftar terjemahan yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pengguna dapat memilih terjemahan yang ingin dilihat detailnya. Yang terakhir, aplikasi menampilkan detail terjemahan. Ikon stripnya yaitu yang ini. Kita bisa menariknya
Saya ulangi. Nah, di sini banyak sekali histori yang sudah saya lakukan. Jika ingin melihat detailnya, kita bisa mengklik di sini. Nah, detailnya akan ditampilkan. Sekian, itu saja penjelasan use case Google terjemahan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.